ada yang sedang berjoget-joget karena tunjangannya naik, ada yang mengolok-olokkan rakyat, ada yang mengatakan rakyat itu adalah orang yang tolol sedunia ketika mereka mengatakan ingin membubarkan DPR. Iya, anggaplah bahwa rakyat Indonesia itu tolol ketika mereka berpikiran untuk membubarkan DPR gitu. Tapi kan itu sebenarnya adalah wujud dari frustasi kami, Pak. Wujud dari kengerian yang ada dalam hati kami, dan setidak-tidaknya kalaupun kami dianggap tolol sedunia atas hal itu, Gus Dur itu berniat untuk membubarkan DPR. Apa Gus Dur tolol? Dan Pak Karno itu juga membubarkan DPR. Apakah Pak Karno itu tolol? Baraya tahu anjing kan ya? Ya, saya tidak memelihara anjing, tetapi saya punya banyak teman yang memelihara anjing, dan teman-teman saya itu selalu template kalau ditanya soal anjing. Mereka itu selalu menjawab bahwa kalau kita punya anjing, maka anjing itu akan setia, akan loyal, akan menjaga kita, menjaga siapapun yang telah memberikan makan dan penghidupan kepada mereka. Begitu, itulah karakteristik dari anjing. Punya martabat yang sangat tinggi karena diukur dengan loyalitas. Dan di sisi lain kita juga berkenalan dengan anggota DPR. Anggota DPR itu sangat berbeda sekali dengan anjing. Jadi anggota DPR itu mereka dulunya meminta kepada kita penghidupan, mereka meminta kepada kita jabatan, kemudian mereka bahkan sampai detik ini tunjangannya, gajinya, hidupnya, rumah dinasnya, mobil dinasnya itu semuanya dibiayai oleh kita melalui pajak. Jadi kitalah yang membiayai mereka. Tapi luar biasanya adalah tidak seperti anjing, anggota DPR itu justru banyak di antara mereka yang menyalahgunakan amanah kita, yang menyalahgunakan aspirasi dan harapan kita, bahkan mengkhianati ide-ide dan kehendak dari kita sebagai rakyat Indonesia yang telah memberikan kepada mereka penghidupan. Ya, saya tentu saja tidak sedang menghina DPR atau menyamakan mereka dengan DPR. Kan saya juga menegaskan barusan itu perbedaannya. Dimana kalau anjing itu kalau dia dikasih makan, dia dikasih penghidupan, maka dia akan setia loyal pada tuannya sampai mati. Sedangkan kalau misalkan pihak yang lain yang saya sebutkan berikutnya itu justru sebaliknya, ketika dia adalah berasal dari rakyat, ketika dia merepresentasikan rakyat, ketika dia mendapatkan jatah makanan dari rakyat, jatah tunjangan dari rakyat, dan mereka bisa hidup sefoya-foyanya di atas penderitaan rakyat, justru mereka malah mengkhianati rakyat. Ya, tidak semua anggota DPR, tapi kita mengetahui banyak sekali di antara mereka yang seperti itu gitu. Dan pada akhirnya kita juga dipertontonkan dengan kejadian-kejadian yang cukup mengerikan, di mana ada rakyat yang sedang kepepet, ada rakyat yang hidup penuh penderitaan, ada rakyat yang terpaksa makan tabungannya untuk bisa melanjutkan kehidupan. Tapi di sisi lain mereka harus dipajakin, yang pajaknya itu harus disetorkan kepada anggota DPR yang begitu bangganya menari-nari di atas penderitaan rakyat setelah mereka mendapatkan kabar bahwa gaji mereka, tunjangan mereka itu dinaikkan. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat miris. Dan setelah itu terjadi apa? Mereka mengatakan, tolong jangan banding-bandingkan kami dengan rakyat jelata. Kami anggota DPR, kami bukan tukang beca, kami bukan rakyat jelata. Ada kan anggota DPR yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau saya membandingkan anggota DPR misalkan dengan anjing, ya karena saya tidak boleh membandingkan anggota DPR dengan rakyat, begitu kan ya. Dan sekali lagi ini bukan penghinaan, saya tidak menyamakan DPR dengan anjing, saya justru membedakan karakteristik di antara mereka berdua. Maka dalam hal inilah kemudian demo tanggal 25 Agustus itu diselenggarakan. Kekecewaan, rasa sakit hati, penderitaan, keputusasaan dari rakyat Indonesia terhadap anggota DPR kita, bahwa kita selama ini itu sudah disakiti oleh pemerintah, udah begitu banyak kami itu menderita, udah begitu sering, begitu tulinya telinga kami setiap hari mendapatkan berita-berita dan kabar-kabar buruk dari pemerintah. Nah, sekarang setelah itu semua terjadi, tiba-tiba DPR yang menjadi perwakilan dari kami, yang mengklaim bahwa mereka itu adalah pembawa aspirasi, penyambung lidah rakyat, katanya seperti itu, tiba-tiba juga dipertontonkan sedang mengkhianati rakyat. Ada yang sedang berjoget-joget,
karena tunjangannya naik, ada yang mengolok-olokkan rakyat, ada yang mengatakan rakyat itu adalah orang yang tolol sedunia ketika mereka mengatakan ingin membubarkan DPR. Ya, anggaplah bahwa rakyat Indonesia itu tolol ketika mereka berpikiran untuk membubarkan DPR gitu. Tapi kan itu sebenarnya adalah wujud dari frustasi kami, Pak. Wujud dari kengerian yang ada dalam hati kami, dan setidak-tidaknya kalaupun kami dianggap tolol sedunia atas hal itu, Gus Dur itu berniat untuk membubarkan DPR. Apa Gus Dur tolol? Dan Pak Karno itu juga membubarkan DPR. Apakah Pak Karno itu tolol? Saya pikir kalau Pak Karno dan Gus Dur hidup di zaman sekarang, iya, kayaknya mereka tolol. Dengan kondisi uang yang sangat banyak, koneksi yang sangat melimpah, mereka masih jadi WNI. Dengan semua penderitaan ini, ya kayaknya mereka emang beneran seperti yang Bapak sebutkan tadi itu. Dan akhirnya apa? Ya rasa frustasi kami itu kami tuangkan dalam demonstrasi. Tapi ini ada satu catatan yang penting, dan ini bahkan menjadi sumber kekhawatiran yang lebih besar lagi. Jadi Indonesia itu Indonesia -1 gitu ya. Jadi bukan Godzilla -1, tapi Indonesia -1. Karena setelah kami mendapatkan perlakuan yang begitu kejinya, dikhianati habis-habisan, kemudian dikabarkan berita buruk terus-terusan, kemudian kami tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan penghidupan yang layak, makan susah dan sebagainya. Dan kemudian akhirnya ketika kami berdemo tanggal 25 kemarin itu, ada sesuatu yang akhirnya janggal, dan akhirnya kami sadar bahwa bahkan ketika kami menyuarakan aspirasi pun kami ditunggangi gitu. jadi demo yang kemarin itu jelas ditunggangi, Baraya. Jadi gini ya, rakyat disakiti, dihujani oleh begitu banyak kabar buruk, dipaksa untuk merasakan kengerian dalam kehidupan. Kemudian mereka putus asa, kemudian mereka berdemo. Demonya itu melampiaskan kemarahan, ditunggangi juga. Makanya sejak beberapa hari yang lalu, bahkan sejak tanggal 25 itu, demo itu siapa dalangnya saya tuh gak tahu. Sampai sekarang tuh gak tahu. Jadi saya punya koneksi misalkan dengan beberapa perwira kepolisian, dengan ketentaraan, dengan beberapa pejabat, dengan ya tokoh-tokoh yang mungkin bisa saya andalkan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam gitu ya, lebih mengakar. Dan saya tidak menemukan jawabannya. Banyak di antara mereka yang menjawab saling kontradiksi, saling bertentangan, atau bahkan tidak menjawab sama sekali, yang membuat saya khawatir. Ini sebenarnya demo yang kemarin itu siapa yang menyelenggarakannya gitu. Jadi kita tahu bahwa rakyat kita tidak suka kepada perlakuan-perlakuan DPR dan pemerintahan, dan karena itu mereka demo, iya kita tahu. Tetapi demo itu ada yang menungganginya kemarin itu. Karena apa? Karena elemen-elemen masyarakat yang biasanya menjadi pemicu atau menjadi komandan bagi demonstrasi damai itu tidak nampak di situ. Justru ada pihak-pihak yang lain, dan akhirnya rusuh. Dan ketika video ini dibuat, itu rusuh terjadi di mana-mana. Di Bandung rusuh luar biasa, di Jakarta rusuh luar biasa. Sampai kemarin ada, saya mohon maaf ya, berita duka, ada korban yang meninggal dunia dilindas oleh polisi. Ya kita turut berduka cita, tapi ini terjadi di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau misalkan ada gerakan yang tidak diketahui siapa komandannya, tapi terjadi secara masif di mana-mana dan mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan penderitaan rakyat, berarti ini ada oknum kuat yang sedang mengendalikannya. Saya tidak tahu siapa orang kuat yang sedang mengendalikan itu. Saya bertanya, misalkan ada dari anggota BIN yang mengatakan bahwa ini ada pihak asing yang ingin merusak Indonesia. Kemudian bertanya kepada pihak yang lain, ada yang mengatakan ini adalah ya rekayasa dari presiden kita Prabowo Subianto untuk menghajar DPR dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak berita-berita bumbu konspirasi daripada fakta yang lebih masuk akal untuk itu. Nah justru disinilah berbahayanya, Baraya. Sekali lagi ya, sebagai rakyat sedih amat sih kita tuh gitu ya, udah suaranya dimanfaatkan untuk mendapatkan kekayaan dan koneksi bagi sekelompok orang saja gitu ya. Kemudian udah mah kita tuh diinjek-injek, terus pas kita demo pun ditunggangi lagi, ditunggangi sama pihak yang kita nggak tahu siapa gitu. Makanya kesel banget ini teh.
Saya tidak tahu siapa yang menunggangi, cuman yang jelas saya khawatir dengan kerusuhan-kerusuhan yang besar ini memang akan diulang sesuatu yang ya bisa dibilang reformasi jilid 2 lah atau apa, tapi bukan demi rakyat. Lagi-lagi ini demi kelompok tertentu gitu. Atau yang lebih buruknya lagi bisa aja kita menggelar yang namanya operasi militer gitu. Ya karena Indonesia sudah terlalu chaos, maka ini menjadi pintu buat tentara agar bisa menyelenggarakan pemerintahan militer mereka gitu, darurat militer. Saya nggak tahu, tapi kalau misalkan ke arah sana itu bahaya sekali. Dan saya berpikir, waduh, ya memang presiden kita yang sekarang itu kan tentara, bukan tukang kayu gitu. Apakah skenario bahwa dialah yang selama ini ada di balik itu memang benar-benar nyata atau tidak, saya tidak tahu. Cuman buat baraya semua yang mendengar video ini, kayaknya kita tuh harus mulai menahan diri terhadap segala sesuatu ajakan. Jadi mungkin saja di antara baraya yang influencer, ada yang langsung ditawarin untuk jadi buzzer begini dan begitu. Untuk baraya yang mahasiswa, mungkin mulai sekarang itu ada ajakan-ajakan untuk melakukan aksinya kekerasan dan sebagainya. Kemudian buat rakyat jelata mungkin aja akan ada yang dibayar 50.000, 30.000 untuk datang ke satu tempat, kemudian untuk melakukan demonstrasi di mana mereka dipancing ke arah tertentu sehingga terjadi kerusuhan dan sebagainya. Ini sebuah operasi yang tidak kita ketahui. Semoga saya salah ya. Kan seperti yang sering saya ulang dan kita ketahui bersama bahwa kalau misalkan ada sekelompok besar masyarakat bergerak ke arah yang sama dan dengan tujuan yang sama, maka pasti ada komandannya, pasti ada dalangnya, itu pasti. Nah, jadi saya merasa tidak berlebihan ketika saya berpikir bahwa masa itu kemudian melakukan kerusuhan itu ada yang menungganginya. Tetapi siapa yang menungganginya ya baraya semua mohon banget untuk tahan diri dan berhati-hati terhadap segala sesuatu yang mungkin akan menjadi lebih buruk. Ya inilah nasib kita di Indonesia, di mana bahkan kemarahan kita pun, bahkan tuntutan kita pun bukannya diapresiasi, bukannya diwujudkan, malah dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mencapai tujuan tertentu. Semoga saya salah ya, semoga tidak ada orang yang seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang seperti itu, ya, bersiap-siaplah. Bulan Maret tahun 2025, Indonesia kembali lagi digegerkan dengan sebuah peristiwa yang menegaskan bahwa Indonesia sekarang itu gelap. Pak Luhut Binsar Panjaitan, saya mohon maaf, bukan kami yang gelap, tapi memang dalam tanda kutip pemerintahan Indonesia dan penyelenggara negara kita lah yang sedang gelap. Bagaimana ceritanya kemarin yang ribut-ribut itu? Saya tegaskan begini. Ada rapat DPR yang diselenggarakan tertutup, tidak boleh diketahui wartawan, tidak boleh diakses oleh rakyat. Isinya apa? Isinya adalah RUU TNI, di mana TNI di situ diwacanakan, didorong, diupayakan untuk memiliki kewenangan lebih, termasuk nyebrang pagar masuk ke wilayah-wilayah sipil. Tentara masuk ke wilayah sipil dan itu disahkan atau diupayakan oleh DPR yang untuk mensahkannya itu harus mengadakan rapat tertutup di hotel mewah. Oke? Sangat aneh kan? Yang lebih menyakitkannya lagi adalah ada sekelompok rakyat Indonesia, aktivis Indonesia yang kecewa terhadap anggota DPR ketika bikin rapat tertutup seperti itu. Makanya mereka datang sebagai rakyat, tapi ketika mereka datang, mereka diserang, kemudian dilaporkan ke polisi, kemudian diintimidasi oleh orang-orang tidak dikenal. Nah, ini adalah ringkasan dari kejadian yang terjadi kemarin. Di sini ada banyak sekali hal-hal yang janggal. Kalau misalkan Baraya mau skip video ini, silahkan skip karena itu rangkumannya. Tapi kalau misalkan Baraya mau lebih detail, saya akan jelaskan lebih panjang lagi dalam 3 tema. Tema yang pertama itu kejanggalan yang dilakukan oleh DPR. Kita runutkan satu demi satu secara lebih detail. Kejanggalan yang pertama itu adalah kenapa DPR rapatnya tertutup? Aneh kan? Ya sekali lagi DPR itu kan sebenarnya adalah representasi dari rakyat. Dia itu adalah penampung aspirasi dari rakyat. Ketika mereka menghasilkan kebijakan atau rancangan undang-undang atau yang semacam itu, maka mereka itu sebenarnya harus merepresentasikan kehendak rakyat. Tapi ini kenapa kok tertutup? Tidak boleh diakses oleh rakyat.
Ini saja sudah aneh. Tapi kalau misalkan Baraya mau merinci keanehan yang semacam ini, keanehan ini sudah lumrah terjadi di DPR. Jadi kalau misalkan Baraya melihat banyak sekali rapat-rapat tertutup sebelumnya kalau itu benar-benar bersinggungan dengan urusan rakyat. Contohnya pajak yang kemarin ya. Pajak itu kan sebenarnya pemerintah tuh bikin yang namanya Cortex yang merugikan negara karena aplikasinya jelek. Jadi laporan masukan ke negaranya tidak jelas gitu ya, dan kemudian merugikan masyarakat karena masyarakat yang mau bayar pajak itu dipersulit luar biasa dengan adanya Cortex itu. Nah, ketika masalah itu terjadi, apa yang dilakukan oleh DPR? DPR rapat tertutup terkait dengan pajak. Begitu. Nah, jadi justru kalau misalkan ada hal-hal yang berhubungan dengan rakyat, DPR itu bikin rapat tertutup termasuk dalam hal ini. Ketika ada acara-acara tertentu malah tertutup dari rakyat, itu aneh, itu keanehan yang pertama ya. Keanehan yang kedua itu adalah kenapa harus di hotel mewah? Bukankah Pak Presiden Indonesia itu sudah meminta kepada seluruh jajarannya untuk efisiensi anggaran? Kemarin saya datang ke UIN Syarif Hidayatullah untuk seminar, simposium ya yang semacam itu, dan kemudian saya berbincang dengan beberapa akademisi yang sangat luar biasa di sana. Ada di antara tengah-tengah obrolan itu, para akademisi itu mengatakan bahwa sekarang anggaran itu dipotong sedemikian sehingga kami menyelenggarakan pendidikan itu sebagian harus online. Jadi mahasiswa banyak yang tidak datang ke kampus, ke kelas karena harus online. Saya tidak memahami bagaimana ceritanya ketika efisiensi anggaran itu justru diarahkan pada hal-hal yang seperti itu. Kenapa tidak diarahkan pada misalkan yang kayak gini, rapat itu nggak usah di hotel mewah, Pak. Bisa aja di kantornya, kan DPR punya kantor yang sangat besar, yang sangat megah, AC-nya bagus, semua fasilitas di sana lengkap. Kenapa justru malah rapatnya di tempat-tempat yang lain, yang membebani anggaran lebih besar lagi? Nah, itu masalah yang berikutnya lagi. Kenapa harus seperti itu? Bukankah efisiensi? Saya sarankan kepada Pak Prabowo, Pak, kalau misalkan mau efisiensi anggaran, itu sasarannya itu adalah pada rapat-rapat di hotel mewah yang semacam itu. Kemudian sita para koruptor duitnya, yang seperti itu efisiensi, Pak. Bukan malah yang pendidikan dipotong, buat ini dipotong, buat itu dipotong dan sebagainya, tapi kalau rapat masih di hotel mewah. Fun fact-nya lucu, Baraya, ada fun fact loh di sini. Fun fact-nya itu adalah ternyata hotel-hotel bintang 4, bintang 5 di Indonesia itu 40% dari pelanggan mereka itu dari pemerintahan. Bayangkan, hampir setengahnya, 40% itu dari pemerintahan. Maksudnya apa? Maksudnya ya kalau pemerintah mau rapat, pengennya di hotel mewah, pengennya di hotel berbintang itu. Makanya sampai 40% pemasukan dari hotel-hotel mewah itu dari pemerintah yang kalau rapat nggak mau di kantor, tapi pengennya di tempat-tempat yang kayak gitu. Nah, kalau mau efisiensi ke sana aja, Pak. Daripada motongin anggaran buat pendidikan, buat ini itu, tapi justru malah yang seperti itu tidak dipotong anggarannya atau dibiarkan. Ya katanya sekarang itu juga dipotong, ya syukurlah kalau memang seperti itu ya. Tapi ini yang rapat DPR ini juga seharusnya dihilangkan gitu. Nah, ini kejanggalan yang kedua di DPR ini. Ini masalah menyangkut masalah teknis ya, menyangkut masalah rapatnya, belum masalah esensinya. Masalah berikutnya dari DPR itu adalah kenapa DPR kalau rapat itu biasanya tidak merepresentasikan kehendak rakyat biasanya. Maksudnya coba Baraya gini. Ketika ada orang-orang Papua dulu datang ke Jakarta untuk demo, untuk menuntut kenapa hutan kami dibabat, kenapa air kami diracuni, kenapa suku-suku di sana dipecah belah, kenapa adat kami dilecehkan, dan sebagainya, itu orang Papua itu datang ke DPR. Apakah DPR rapat terkait dengan hal ini? Tidak. Ketika rakyat Indonesia dari tahun 2008 sampai sekarang menuntut agar koruptor itu dihukum mati atau setidak-tidaknya dimiskinkan, disita harta kekayaannya. Itu dari tahun 2008 draftnya sudah ada. DPR pernah nggak bahas ini, Baraya? Jujur DPR pernah nggak bahas yang seperti ini? Enggak. Jadi tuntutan-tuntutan dari rakyat yang sesungguhnya itu DPR tuh nggak pernah bahas. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan tuntutan rakyat tuh nggak pernah dibahas. Tapi yang dibahas itu adalah kalau Gibran pengen naik jadi pejabat negara, itu rapat. Kaesang pengen jadi pejabat negara, itu rapat di situ DPR. Kemudian yang sekarang TNI pengen diluaskan kewenangannya, itu rapat gitu. Jadi sepertinya DPR itu memang pilih-pilih, yang dituntut sama rakyat mah diabaikan, tapi ada pesanan-pesanan tertentu itu diterima. Contoh yang paling mencolok itu adalah
masalah RUU penyiaran. RUU penyiaran itu kalau disahkan itu kan berarti, nah kayak saya, YouTuber, TikTokers, apa segala rupa, kalau tidak boleh memberitakan sesuatu. Kalau memberitakan sesuatu, itu harus izin KPI dulu. Kan begitu kan? Itu berarti apa? Itu berarti YouTuber dan TikToker di Indonesia itu bakal punah gitu. Karena tiap mau bikin konten harus lapor dulu ke KPAI, nanti diperiksa dulu kayak skripsi, ini bagus atau tidak, dikembalikan. Oh ini bagian ini dihapus, dicoret gitu kan. Nanti kirimin lagi kan, begitu aja bolak-balik. Bayangkan Baraya, masyarakat mana yang menghendaki agar YouTuber dibatasi seperti itu? Nggak akan ada kan? Tapi DPR ngebahas itu. Jadi yang tidak dipinginkan sama rakyat dibahas, yang dituntut oleh sama masyarakat itu nggak dibahas sama DPR. Ini kan aneh gitu. Makanya Pak Rocky Gerung kemarin tuh curiga, jangan-jangan ini ada pasal-pasal tersembunyi, jangan ada pasal-pasal pesanan, jangan-jangan seperti itu, karena udah mah tertutup, jauh dari akses terhadap rakyat dan sebagainya, tapi dibicarakan gitu. Itu masalah pertama. Masalah teknis dari rapat itu saja sudah aneh yang kemarin itu. Masalah yang kedua itu menyangkut masalah urgensi. Nah ini lebih aneh lagi Baraya. Jadi gini ceritanya ya. DPR kemarin itu sedang membicarakan tentang RUU TNI, di mana TNI berhak untuk mendapatkan kewenangan lebih, termasuk nyebrang pagar masuk ke wilayah-wilayah dan ranah-ranah sipil, termasuk juga urusan politik boleh masuk ke situ. Itu aneh kan? Nah aneh. Yang pertanyaan saya adalah urgensinya apa? Gak ada urgensinya. Ngapain juga? Kan yang urgen itu adalah gimana caranya menciptakan lapangan pekerjaan buat rakyat Indonesia yang sekarang memang lagi kesusahan. Gimana caranya agar ekonomi Indonesia menjadi semakin kuat. Gimana caranya agar kita tidak tergantung pada pertambangan, misalkan untuk ekonomi ya, tidak tergantung pada pajak, misalkan dan sebagainya. Itu kan yang urgen. Nah, ini TNI diminta dirapatkan untuk dia diluaskan kewenangannya. Itu urgensinya apa? Gak ada urgensinya. Itu aneh kan? Aneh. Dan selain urgensinya yang aneh juga, itu di situ tuh sebenarnya mencederai ekonomi masyarakat. Karena apa? TNI diperkenankan untuk memasuki sekitar 16 lembaga sipil. Yang artinya apa? Ya, orang sipil udah kesulitan untuk kerja, sekarang harus bersaing juga dengan orang dalam TNI, orang dalam tentara yang berhak masuk ke wilayah situ. Ya, yang miskin makin miskin, yang susah hidup makin susah hidup, yang susah nyari kerja makin tidak bisa bekerja gitu. Karena wilayah mereka menjadi semakin sempit lagi. Nah, ini makanya dalam hal urgensi saja ini sudah menjadi sesuatu yang aneh. Kalau misalkan kita melihat hal yang lebih esensi, yaitu RUU TNI, itu menjadi lebih janggal lagi, menjadi lebih aneh lagi. Di mana apa? Intinya ya, bahwa di sana itu dibicarakan tentang jabatan-jabatan yang ditambah. Misalkan Panglima TNI, nanti ada wakil Panglima TNI, diperbanyak kayak gitu ya, biar anggarannya mungkin lebih besar gitu ya. Padahal kan efisiensi, ya itu makanya nggak tahu gitu ya. Tapi itu, kemudian TNI berhak untuk masuk ke wilayah-wilayah sipil, masuk ke pemerintahan, masuk ke partai politik mungkin, masuk ke birokrat-birokrat, jadi pembantu dan pengayom ASN gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang semacam itu. Kemudian juga menyangkut pensiunan yang dinaikkan dari usia 58 ke 60 atau bahkan sampai 65 dan lain sebagainya, hal-hal yang seperti itulah. Itu selain nggak urgen juga, pertanyaannya adalah, bukankah ini sebuah kemunduran? Maksudnya gini Baraya, pertama, dulu kita pernah ada yang namanya dwi fungsi ABRI, atau militer itu juga berhak masuk ke ranah-ranah sipil. Dan itu kacau luar biasa Baraya, itu benar-benar tidak baik. Tapi kemudian ditutup oleh reformasi. Pada waktu itu salah satu dari tuntutan reformasi itu adalah hapuskan dwi fungsi ABRI. Udah dihapus, sekarang diadain lagi, jadi si reformasinya mundur lagi gitu. Kenapa juga harus diadain lagi? Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua itu, kalau misalkan militer diberi kewenangan-kewenangan sipil, maka itu tidak sesuai dengan demokrasi. Indonesia jangan ngaku jadi negara demokrasi, jangan ngaku negara republik. Kalau memang tentara itu memiliki kewenangan di ranah sipil. Karena ya sebagai negara demokrasi itu kan yang pertama itu adalah supremasi sipil. Jadi sipil itu harus ada di atas. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak pegang senjata.
Jadi kalau misalkan nanti orang-orang bersenjata masuk ke wilayah politik, masuk ke wilayah birokrasi, masuk ke wilayah pemerintah dan sebagainya, dalam situasi mereka terlatih memegang senjata, mereka mahir menggunakan senjata dan mereka berhak menggunakan senjata, maka mereka bisa aja melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya. Sama seperti di zaman Orde Baru. Jadi ada Rocky Gerung ngomong, digebukin, atau ditembak misalkan lebih buruk lagi gitu ya. Itu kan sebenarnya hak tentara. Jadi tentara mungkin nanti akan mengatakan bahwa saya menafsirkan membela negara adalah dengan membantai para oposisi terhadap pemerintah. Bisa aja kan ditafsirkannya seperti itu gitu. Dan ini bukan hanya asumsi, ini pernah kejadian seperti itu. Dan ini terbukti sekarang, itu rapat DPR malah sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Artinya ada pemaksaan, artinya ada pertentangan terhadap demokrasi. Begitu. Sekarang saya menegaskan Baraya bahwa tentara itu adalah abdi negara. Dia sakral. Jadi darahnya para tentara itu suci. Itu jiwa raganya tentara itu suci. Karena apa? Karena mereka membela negara. Sekarang mau diturunkan pangkatnya menjadi bagian dari pemerintahan. Artinya apa? Mereka bisa aja ngikutin rezim. Kalau sudah seperti itu, mereka membela pemerintahan, membela rezim, membela partai politik, bukan membela negara. Saya misalkan konteksnya, saya tuding pemerintahan, saya kritik, saya koreksi pemerintahan misalkan. Boleh tidak? Boleh. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari bela negara saya. Saya membela negara dengan mengkritik pemerintah. Itu adalah sah dan wajar. Dan TNI itu gak boleh ngapa-ngapain saya. Karena saya membela negara dalam wujud mengkritik pemerintah. Sekarang kalau misalkan TNI itu nanti menjadi bagian dari pemerintah, saya mengkritik pemerintah, saya bisa didor. Ya, karena apa? Karena kewenangan mereka untuk menjadi seperti itu, karena mereka memang berhak untuk itu gitu. Berhak untuk memegang senjata maksudnya. Nah, ini kan sebenarnya berbahaya Baraya. Jadi inilah alasan kenapa negara demokrasi itu tidak ada yang menyerahkan kekuatan paling supreme-nya itu kepada militer, harus diserahkan kepada sipil karena tentara adalah alat negara. Dan ditambah lagi, masalah yang berikutnya adalah bahwa kalau misalkan nanti tentara itu masuk ke ruang sipil, maka itu namanya adalah pemberangusan terhadap tentara, pemandulan terhadap tentara. Karena apa? Tentara itu harus bela negara, dia maju di garda terdepan. Kemudian ketika dia ngurus remeh-temeh birokrasi, ngurusin protokolnya pemerintah dan sebagainya, maka mereka tidak profesional sebagai tentara dan tidak becus sebagai pemerintahan. Jadi di sini dia kopong, di sana dia kopong. Kalau misalkan ada serangan dari luar negeri, misalkan ada Amerika Serikat atau Israel misalkan nyerang Indonesia dan sebagainya, si tentara itu tidak akan sanggup karena mereka selama ini mikirin administrasi, mikirin protokol yang biasa diserahkan kepada orang-orang sipil. Begitu kan? Jadi dalam hal ini tentara bukan hanya direndahkan, tentara juga akhirnya dimandulkan. Jadi ini berbahaya dalam semua aspek Baraya. Ini benar-benar tidak harus bisa dijalankan. Tapi kenapa ini harus dirapatkan sama DPR dan DPR bikinnya tertutup? Saya terpaksa, ini mah terpaksa ya, saya terpaksa mengambil kesimpulan bahwa negara kita sekarang sudah menjadi negara mafia. Karena saya mungkin masih bodoh gitu, saya nggak ngerti gitu, saya nggak bisa memahami bagaimana ceritanya, logikanya itu tentara diberikan kewenangan sipil dan diadain rapatnya itu oleh DPR yang DPR-nya itu bersembunyi dari rakyat. Saya nggak tahu itu bagaimana ceritanya gitu. Saya dengar itu ulasannya Pak siapa Oleh Soleh gitu dari fraksi PKB. Ya ampun itu. Ya begitulah. Tapi silakan tandai Baraya, ini ketua panjanya itu adalah Pak Utut, kemudian ada orang-orang yang di sini, silakan cek itu kenapa, coba tanyakan kepada mereka kalau Baraya punya akses kenapa harus segininya gitu. Saya sih ya berharap dan menyarankan kepada TNI, Pak TNI kan Bapak-bapak TNI itu kemarin kan tahun 2018 itu memecahkan rekor muri Indonesia di mana bapak-bapak berhasil untuk mematahkan 251 bata ringan, dijejerin sampai ke atas, sampai setinggi Godzilla gitu, ditumpuk-tumpuk tapi dikasih renggang-renggang kayak gitu, terus dipatahin dari atas, brebet patah gitu ya. Wah itu luar biasa dan disaksikan oleh seluruh dunia karena disiarkan juga di televisi nasional, kemudian ditampilkan ke undangan luar negeri gitu, ditunjukkan bahwa TNI itu bisa tenaga dalam karena gini-gini dulu, ya kayak gitu, terus dipatahin bret
patah semuanya, tapi kan dikasih kerenggang gitu ya. Jadi si bata-batanya itu alih-alih bisa menopang satu sama lain, tapi mereka justru malah membebani satu sama lain. Jadi kalau dikeprek 2-3 bata teratas ya ke bawah juga akhirnya ikut hancur gitu. Ya itu kan trik sulap gitu ya. Tapi ya walaupun trik sulap itu mungkin kalau dilihat sama orang luar negeri cukup membuat tertawa, tapi itu mungkin lebih baik daripada tentara masuk ke ranah sipil, kemudian mereka mencoba masuk ke ranah sipilnya adalah dengan pintu belakang di mana rakyat tidak boleh tahu atas rapat DPR yang membahas masalah itu gitu. Rakyat tidak boleh mendapatkan akses.